Baik, kita lanjutkan ya untuk energi bebas Gibbs gitu ya. Dikatakan energi bebas Gibbs gitu dan disimbolkan dengan G begitu, itu sebenarnya ya nama ini ya, jadi beliau yang menurunkan atau menemukan ini, itu hubungan yang terjadi ini, yaitu seorang fisikawan dari Amerika yang bernama Josiah Willard Gibbs gitu ya. Mungkin kalau penemunya kalian gitu ya, prima mungkin jadi energi bebas prima gitu ya. Jadi nanti simbolnya P gitu ya. Malah bingung kayak P, nanti jadi tekanan gitu ya. Oke, intermezzo aja biar kalian gak ngantuk gitu ya. Ayo yang lagi rebahan silakan bangun ya. Oke, kita kembali ke energi bebas Gibbs gitu ya. Jadi hukum kedua termodinamika itu menyatakan bahwa reaksi spontan itu kan akan meningkatkan entropi semesta, yang artinya bahwa delta S universe, sembari mengingat ya, yang mana berarti delta S universe itu adalah lebih besar daripada 0. Nah, namun untuk menetapkan tanda delta S universe suatu reaksi ini, kita perlu tuh menghitung baik delta S sistem maupun delta S surrounding atau delta S lingkungan ya. Tapi yang biasanya kita perhatikan itu dalam sistem dalam laboratorium itu yang mudah kita kendalikan kondisinya seperti tadi yang saya terangkan adalah apa yang terjadi di dalam sistem tertentu begitu ya, sehingga untuk perhitungan delta S surrounding itu jadi cukup rumit begitu ya, atau untuk pengkondisian juga tentang lingkungan itu tentu akan menjadi sesuatu yang rumit dibandingkan dengan kita mengontrol sesuatu yang ada di sistem, sehingga itulah awal mula mengapa kemudian kita menggunakan memakai fungsi termodinamika yang lain untuk membantu menetapkan gitu apakah reaksi yang terjadi itu akan spontan atau tidak dengan kita melihat sistem itu secara dirinya, secara single sistem itu sendiri begitu ya, sehingga kemudian dari hasil tadi penurunan yang rumus ini itu kan didapatkan bahwa semuanya sudah variabelnya itu adalah sudah variabel bentuk sistem semua gitu ya. Nah, coba teman-teman perhatikan bahwa kita itu sebenarnya ini kan hanya menyusun ulang ya, menyusun ulang rumus untuk perubahan entropi semesta, menghilangkan delta S universe dan mempersamakan perubahan energi bebas dari sistem itu, yaitu berupa delta G ini yang mana nilainya itu adalah sama dengan nilainya variabelnya itu adalah sama dengan T kali delta S dari universe, sehingga kita bisa hanya memfokuskan perhatian kita itu pada perubahan hanya dalam sistem saja. Nah, kita ngadat lagi PPT-nya. Nah, ini sekarang kita dapat meringkas syarat-syarat untuk kespontanan dari kesetimbangan pada suhu dan tekanan tetap dari segi delta G-nya sendiri, yaitu di mana delta G itu ketika dia kurang dari 0 itu prosesnya akan terjadi spontan. Kemudian delta G lebih besar daripada 0 berarti ini adalah terjadi untuk proses, berarti menunjukkan bahwa reaksinya atau prosesnya itu non spontan, sementara kalau delta G sama dengan 0 itu adalah untuk proses kesetimbangan. Nah, kita perhatikan di sini bahwa ini kebalikan dengan delta S dari universe-nya. Nah, nanti di next begitu ya akan kita bahas juga begitu ya, konsekuensi ini tuh asalnya dari mana begitu ya. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami dulu, bahwa ketika delta G kurang dari 0 maka proses yang terjadi adalah spontan. Kemudian delta G 00 di sini sama ya, jadi menunjukkan bahwa ini adalah dalam kondisi standar ya. Jadi pada tekanan 1 atmosfer, kemudian suhunya juga 25 derajat Celcius. Nah, terus kemudian jika delta G-nya itu adalah 0, berarti prosesnya setimbang. Ketika delta G-nya lebih besar daripada 0, itu tidak spontan.
Nah, ini tadi yang mau dibahas ya. Jadi energi bebas standar atau delta G0 reaksi itu adalah perubahan energi bebas suatu reaksi pada kondisi-kondisi standar, dan bentuknya atau rumusnya itu adalah sama dengan yang tadi, delta S0 dari suatu reaksi ya. Tadi kan kalau delta S reaksi itu kan sama dengan sum sum itu penjumlah ya dari n di sini itu adalah koefisien ya, koefisien dari del, kalau ini S0 dari produk dikurangi dengan jumlah dari m di sini juga koefisien, tapi koefisien dari reaktan, del S0 dari si reaktan. Hampir mirip kan ya dengan yang energi Gibbs itu juga. Oh ya, ini kurang 0 ya di sini ya. Oh iya, mungkin ada yang bertanya nih teman-teman. Teman-teman ada nggak yang bertanya dalam hati, kenapa ini nggak pakai delta? Sementara yang delta G-nya ini kok pakai delta, yang ini kok enggak gitu. Ada nggak yang bertanya? Kalau nggak ada ya udah deh. Nggak, barangkali ada yang bertanya. Ini kan nanti kaitannya sama hukum termodinamika yang ketiga. Di bukunya teman-teman juga sudah ada kok, di buku Changnya itu ya. Apa coba? Hukum termodinamika ketiga itu kan dia bilang bahwa entropi suatu padatan senyawa, entropi redaksionalnya mungkin teman-teman bisa lebih jelas begitu nanti di ini ya, di buku Changnya ya, tapi kurang lebih ini intinya gitu ya. Entropi suatu padatan senyawa murni, itu pada suhu 0 absolut. 0 absolut itu 0 Kelvin ya nak ya. 0 Kelvin itu nilainya adalah sama dengan 0 gitu ya. Entropi suatu padatan senyawa murni pada suhu 0 absolut itu sama dengan 0. Nah, ini kaitannya kenapa kok ini bukan delta Bu, begitu ya. Sementara teman-temannya yang lain delta misalnya HF reaksi, HF0 reaksi itu kan juga sama dengan pakai delta semuanya begitu. Ini Gibbs juga pakai delta. Lah ini kenapa kok enggak? Ini kok sendirian enggak pakai delta? Nah, ini misalnya ini saya contoh ya. Saya mau mencari delta S0 dari CO2 gas misalnya. Nah, ini kan berarti sama dengan S0 apa itu pada saat kondisi 298 Kelvin, karena kan kondisi standar ya, berarti kan 25 derajat Celcius kan. Kalau jadiin Kelvin kan berarti 298 Kelvin kan ya, dikurangi dengan S0 dari suhu 0 absolut tadi, S0 dari ketika 0 Kelvin gitu ya. Maka nilainya dari S0 pada saat pada saat suhu absolut 0 absolut itu kan sama dengan 0. Berarti kan sama aja. Delta S0 CO2 gas itu kan nilainya berarti sama dengan S0 dari 298 Kelvin. Gitu kan ya? Berarti sama aja, ini nilainya ini sama dengan ini gitu kan ya. Berarti maka ditulisnya makanya tidak perlu pakai delta khusus untuk yang delta S. Itu bagi yang ini aja ya, bagi yang penasaran gitu kenapa gitu ya. Tadi pas nerangin tentang materi itu tadi kok nggak sekalian ya saya ceritakan ya gitu ya. Saya kira nggak ada yang penasaran, tapi terus tadi tergelitik, oh ini kok delta, ini kok gitu. Barangkali nanti ada yang bertanya, gitu loh maksudnya. Oke, kita kembali ke energi Gibbs begitu ya. Karena rumusnya sama, berarti teman-teman dengan mudah begitu ya akan bisa menentukan nanti jika ada soal. Ini tadi sama sih dengan yang saya sampaikan tadi ya. Oke, misalnya ada contoh soal seperti ini. Berapakah perubahan energi bebas standar untuk reaksi di bawah ini pada 25 derajat Celcius begitu ya. Perubahan energi bebas standar kan delta G 0 reaksi, yang ditanya berarti delta G 0 reaksi.
Ini berarti yang ditanya adalah delta G reaction. Tadi rumusnya apa? Yaitu koefisien jumlah dari N kali koefisien dari delta G0 produk dikurangi dengan jumlah dari koefisien dikalikan delta G0 dari reaktan gitu ya. Dan dengan mudah kalau sudah diketahui angkanya ya enak banget gitu ya, karena yang produknya ini adalah CO2 dan H2O begitu. Ini koefisiennya 12, ini koefisiennya 6. Ya udah tinggal masukin aja 12 kali delta G0F CO2 ditambah dengan, kan ini produknya juga ada H2O, berarti 6 kali delta G0F dari si F ini formation ya, H2O begitu ya, dikurangi dengan yang produknya yaitu C6H6. Sudah, kita tinggal masukin angkanya saja begitu ya. Data mengenai delta G0 juga bisa diakses ya di buku Cang di lampiran berapa saya lupa, lagi nggak buka buku Cangnya nih gitu ya, nanti teman-teman bisa cek sendiri ya. Oke, nah ini ternyata kan didapatkan delta G0 reaksinya itu adalah minus ya, minus 6405 kJ. Karena dia minus menandakan bahwa reaksi pembakaran ini itu adalah spontan, sehingga untuk menentukan reaksi itu spontan atau tidak spontan, maka kita bisa menggunakan dua jenis parameter, yaitu bisa dari entropinya, perubahan entropinya, atau bisa dari perubahan energi bebasnya. Itu ya teman-teman. Demikian, nanti teman-teman untuk latihan soal bisa berlatih lagi lebih banyak begitu ya, nanti kalau saya bagikan soal-soalnya, kemudian nanti kita bahas gitu ya. Demikian untuk energi bebas Gibbs, semoga teman-teman paham ya. Assalamualaikum ya.